Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Nggih, sehat-sehat semualah nggih. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, syokianya sebenarnya saya mau ke ini, mau ke sekolahnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Cuman dalam hampir 1 bulan saya batukan. Kan nggih ini asap terus wadah ulun. Padahal rencananya minggu ini ulun mau ke Wadah Pian mestinya ini, tapi akhirnya ya ulun ganti pakai ini aja, pakai Zoom lah nggih. Ya tapi mudah-mudahan tidak mengurangi diskusi kita ya. Rencana ulun itu kita itu sama-sama mendesain pembelajaran untuk kita nanti praktekkan di dalam kelas ya. Di dalam kelas itu pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya. Artinya begini, rencana saya itu datang langsung itu mendampingi kita mendesain ya, modul ajar atau RPP ya, yang ada diferensiasinya lah, walaupun tidak totalitas diferensiasi ya, misalkan ada yang kontennya saja, ada di pembukaannya saja ya, atau pakai diagnostik saja, atau produknya saja, tidak mesti semuanya ya. Dari yang diferensiasi itu kan ada 4 minimal ya, 4 atau 3 itu ya. Diferensiasi pada konten, diferensiasi pada proses, diferensiasi pada produk, kemudian juga bisa diferensiasi pada apeksi atau environment atau lingkungan. Jadi pada dasarnya sebenarnya ada 5, cuman kebanyakan itu orang ada yang nyebutnya 3 aja ya. Diferensiasi konten dulu, kemudian proses. Konten itu kan berarti materinya, isi materinya ya. Kemudian proses itu berarti pada saat pengelolaan pembelajarannya, proses pembelajarannya. Kemudian produk itu misalkan yang kita ambil sebagai asesmen atau apa gitu, hasil akhirnya ya produk. Nah, itu bisa kita jadikan diferensiasi pada saat itu ya. Atau tambah lagi 2 apeksi. Apeksi itu misalkan kita menghormati, mentoleransi atau mengakomodasi siswa-siswa yang memiliki perilaku khusus. Itu berarti apeksi ya, diferensiasi apeksi. Ada siswa yang misalkan kada mau kalah di kelas kan ada itu ya. Ada yang sambut saluangan. Nah, kemudian ada yang sifat-sifatnya baik itu yang positif maupun negatif. Nah, itu juga perlu kita akomodasi ya. Artinya kalau yang negatif berarti kita arahkan nanti yang ke positif. Kalau yang positif berarti kita dukung. Misalkan dia itu tokatif itu lantih bahasa Banjarnya, berarti kita salurkan gitu ya, kita salurkan, bukan dibunuh atau dimatikan tokatifnya itu ya, yang pintar pandir itu, banyak pandir itu ya, kita salurkan misalnya jadi ketua kelompok atau apa. Itu apeksi namanya. Kemudian environmental itu lingkungan ya, diferensiasi lingkungan ya. Artinya kita sediakan tempat misalkan untuk dia bisa menulis, menggambar, atau ada bahan bacaan yang bisa dibacanya di dinding atau apa, itu namanya lingkungan. Atau misalkan dia kebetulan senang menyendiri atau senang mengelompok, nah itu berarti kita menciptakan lingkungannya yang kondusif buat anak. Jadi pada dasarnya diferensiasi itu bisa kita lakukan, itu ada 5 ya. Jadi saya ulang tadi, bisa berupa konten. Konten itu utamanya pengetahuan awalnya ya, pengetahuan awalnya di siswa itu sudah tahunya apa sudah sebelum materi kita mulai itu ya. Jadi previous knowledge istilahnya ya, pengetahuan awalnya itu apa. Kemudian pengetahuan yang prasyarat yang kita perlukan, apakah dia sudah menguasai materi prasyarat yang mestinya harus dikuasainya sebelum kita beranjak, itu namanya diferensiasi konten gitu ya. Atau dari sisi penampil pada saat kita menyampaikannya bervariasi gitu ya, bisa menggunakan misalkan audio, bisa menggunakan ceramah atau menggunakan gambar-gambar, LKS, atau misalkan aktivitas yang mendukung dari konten tersebut ya. Itu yang konten. Kemudian yang proses tadi berarti kita menyediakan pembelajaran kelompok klasikal, atau kita mengelompokkan siswa yang
auditori, visual, atau kinestetik, itu bisa jadi seperti itu nanti mengelompok-kelompokkannya gitu ya. Atau kita sediakan strategi pembelajaran yang kira-kira mengakomodir semua gaya belajar ya. Semua gaya belajar bisa terakomodir, misalkan kayak cooperative learning itu ya. Cooperative learning itu hampir semua cooperative learning itu mengakomodir semua gaya belajar. Ya, jadi tidak mesti kita harus harus saklek mengelompokkan yang auditori, yang visual, yang kinestetik itu nanti kita repot sendiri ya. Tapi kalau memang bisa, kalau memang bisa lebih bagus lagi gitu ya. Tapi kalau kalau misalkan yang kooperatif itu tidak terpaku kepada pengelompokan yang itu ya, bisa jadi nanti pada saat kegiatan di kooperatif itu seperti yang mungkin di kelas mana ya, di angkatan berapa saya lupa itu, yang saya menerapkan apa belanja dan hadiah, yang kayak pameran itu ada belanja hadiah. Nah, itu semua gaya belajar kan terakomodir pada saat model pembelajaran tersebut ya, itu ya. Itu dari sisi proses. Kemudian dari sisi produk tadi misalkan kita memberikan tugas kepada anak. Jadi tugas tadi bisa anak itu bisa menggunakan secara tertulis ya, yang hobinya misalkan secara tertulis saja dia tidak bisa mengungkapkan secara lisan, bisa jadi mungkin dengan menggunakan tulisan, karangan segala macam gitu ya. Atau bisa jadi dia menggunakan audio yang misalkan pakai pakai rekaman MP3, rekaman DWA atau apa gitu, bisa jadi dia menggunakan suara, dia tidak pintar menulis, tidak pintar menggambar ya bisa jadi kita salurkan dengan rekaman suara ya. Nah, bagi yang visual, yang senang menggunakan video, bisa produknya nanti berupa video atau gambar. Nah, sekarang kan lagi musim TikTok segala macam itu kan ya. Nah, itu bisa itu produk ya. Nah, jadi pada dasarnya seperti itu ya apa kita melakukan diferensiasi ya. Jadi rencana saya seperti itu. Cuman intinya begini ya, Bapak-bapak, Ibu nanti pada saat pelaksanaannya ini kan kita mudah-mudahan nanti seminggu ke depan atau 2 minggu setelah ini ya, 1 minggu bahalat seminggu lah. Ini apa nih September ya, nanti mungkin September atau awal September, Oktober ya, awal Oktober atau minggu kedua Oktober kita bisa melakukannya, menerapkannya di dalam kelas ya. Ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya datang dosen, pengawas, kemudian staf Kadmat dan saya itu datang ke sekolah itu statusnya sebagai pendamping ya. Pendamping jadi sama, levelnya sama dengan saya ya pada saat di lapangan, pada saat on-nya di lapangan. Nanti kami datang itu ingat, bapak-bapak yang guru khususnya dan kepala sekolah, kami datang bukan seperti pengawas ya. Kami datang bukan pengawas, bukan untuk monitoring, tetapi kami datang tuh mendampingi, kata kuncinya tuh mendampingi, membantu, jar kita tuh kayak kasarnya tuh kami ini melayani pian. Nah, jadi jangan gugup, jangan apa-apa. Artinya kalau ada permasalahan bisa ditanyakan ke salah satu dari kami ya, ke saya, ke pengawas atau ke dosen atau ke staf Penmat gitu ya, atau dari Penmat. Itu ya, jadi apa tidak usah grogi kalau pas kami datang ke sekolah gitu ya, ke sekolah. Jadi intinya kami mendampingi. Yang bisa kami bantu, misalkan tidak bisa diselesaikan dibantu di tempat, nanti kami pikirkan ya, kami diskusikan bisa di balai, bisa kemudian sesama Widyaswara, kalau kami tidak sanggup sesama Widyaswara kami diskusikan nanti dengan di Pusdiklat seperti itu ya. Jadi intinya nanti kami datang itu misalkan makam ulun masuk kelas, itu yang ya jadi ulun menggunakan teknik lesson study ya Bapak Ibu ya. Jadi konsepnya begini ya. Kalau saya utamanya saya datang itu saya tidak mengamati guru ya. Saya tidak mengamati guru datang ke kelas itu, yang saya amati adalah siswa. Jadi prinsip lesson study seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa. Mungkin 1% saja saya melihat-lihat guru ya. Melihat guru itu 1% saja ya, paling banyak 5% lah. Ya, apa yang mungkin langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Tapi yang saya amati, yang saya lihat adalah nanti di kelas itu adalah tingkah laku anak. Bagaimana dia menerima pembelajaran, kapan dia sudah konsentrasi belajar, kapan siswa itu bisa konsentrasi penuh, kapan siswa itu mulai bosan, bagaimana dia mengerjakan LKS, bagaimana dia bekerja kelompok. Nah, itu yang diamati di dalam lesson study. Jadi nanti pada dasarnya mungkin saya juga mengajak dosen dan pengawas, artinya style kita masuk ke dalam kelas itu artinya gunakanlah seperti yang lesson study. Jadi yang 95% kita mengamati aktivitas siswa ya, aktivitas siswa. Jadi nanti bagi guru-guru yang menerapkannya di lapangan ya, di dalam kelas pas saya masuk kelas jangan khawatir, anggap saja ulun kami itu kededak di ruangan kelas itu.
ya, anggap aja tunggul, ya, itu prinsip lesson study seperti itu. Jadi kehadiran guru ke dalam ruang kelas, kehadiran observer, ya, pengamat di dalam kelas itu seperti tidak ada, seperti tunggul aja jar kita itu, yaitu prinsip lesson study dari Jepang itu ya, yang diamati adalah siswa. Jadi nanti pada saat saya masuk di dalam kelas, Bapak-bapak, Ibu, jangan khawatir ya, jangan khawatir ya. Begitu juga nanti dengan pengawas dan dosen ya, mungkin nanti bisa membawa prinsip-prinsip lesson study. Nanti kalau memang kita sempat baru kita refleksikan. Jadi lesson study itu kan plan, do, see ya. Lesson study itu ada 3. Plan itu perencanaan, yang mendesain ini ya, mendesain pembelajaran bersama-sama. Kemudian do itu berarti guru masuk dalam kelas ya, guru model, ada istilahnya, ada guru model dan observer. Itu do. Kemudian see, refleksi. Refleksi itu berarti kita merefleksikan hasil pembelajaran kita tadi. Jadi guru di dalam kelas, guru model di dalam kelas itu hanya wakil kita dalam mempraktekkan desain pembelajaran yang kita sepakati bersama-sama pada saat kita melakukan perencanaan. Jadi misalkan ada kesalahan yang dilakukan oleh guru, metodenya kurang pas, LKS-nya kurang pas, itu bukan kesalahan guru model, bukan kesalahan guru yang mengajar, tetapi kesalahan kita bersama-sama pada saat merencanakan. Nah, jadi tidak ada lagi menghakimi guru model, menghakimi pengajar, itu tidak ada lagi di dalam lesson study itu ya. Nah, itu prinsip dasar lesson study seperti itu. Cuman lesson study di Indonesia kebanyakan salah kaprah ya, sama seperti mengawas, seperti guru pamong ya, seperti guru pamong itu yang lesson study. Kenapa lesson study tidak berkembang di Indonesia? Karena penerapannya keliru ya, penerapannya keliru. Nah, itu nanti jadi kita nanti perlahan-lahan pada saat pendampingan, kenapa saya membawa prinsip lesson study, karena saya ada beban moral ya terhadap lesson study ya, karena lesson study tidak berkembang di Indonesia, khususnya di Bali dekat Banjarmasin, kemudian di wilayah Banjarmasin. Sedangkan saya sempat dibawa orang Jepang ke Jepang melihat lesson study gitu ya. Jadi karena saya pembina lesson study di Banjarbaru sempat, jadi saya otomatis dengan dana tidak sedikit kan oleh Jepang itu ya, otomatis saya ada punya tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan lesson study. Ya, jadi kalau ada dalam waktu-waktu khusus nanti kita berlesson study aja ya. Kayak MGMP itu bagus betul ya kalau polanya berbasis lesson study ya. Jadi lesson study itu ada berbasis MGMP, ada yang berbasis sekolah. Nanti insya Allah nanti pada saat di sekolah saya akan kalau sempat kita, kalau ada waktunya kita berlesson study, tapi menggunakan IKM-nya, pendampingan kurikulum merdekanya berbasis lesson study. Jadi supaya kita sama-sama maju ya, supaya sama-sama belajar. Lesson study seperti itu ya, sama-sama mengkaji pembelajaran. Jadi tidak ada istilah menghakimi guru ya, menghakimi guru model itu tidak ada. Karena milik bersama, lesson study itu milik bersama ya, itu nanti. Nah, itu ya yang rencana saya. Jadi ini nanti mudah-mudahan nanti bagi kita, bagi guru-guru ya, kalau bisa nanti saya itu minta jadwal ya, supaya pas saya datang itu pas jadwal mengajar. Ya, khususnya bagi kawan-kawan yang kebetulan ada jadwal yang ngajarnya, bisa aja dalam seminggu itu hari apa pian mengajar. Jadi ulun menyesuaikan nanti pendampingannya datangnya kapan gitu ya, ke tempat pian gitu ya. Jadi bisa menyesuaikannya supaya pas bisa masuk kelas ya. Tetapi pada saat saya datang, walaupun misalkan tidak ada jadwal mengajarnya, saya tetap nggak apa-apa, saya tetap datang ya. Artinya kalau memang sudah dijadwalkan dari kantor gitu ya. Nah, itu ya Bapak-bapak, Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk membuka kita pembelajaran diskusi kita pada hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Sebenarnya saya ada PowerPoint-nya ya, tapi secara umum sudah saya sampaikan isi PowerPoint-nya ya. Saya bagi. Ada Pak? Ada, siapa? Pak. Ya, silakan. Pak, ya, terima kasih Pak. Nama saya Muhammad Ridwan dari Hulu Sungai Selatan. Nanti kalau ada perencanaan Bapak mau ke tempat RA Alminah, ini mungkin jangan 1-2 hari Pak. Iya kan? Ya, bisa 1 minggu lebih Pak. Wah, semingguan dulu di situ. Persiapannya tuh jadi kami mengurangi kegugupan guru nanti Pak. Oh gitu. Nah, itu saran ulun. Sehari 2 hari lah. Boleh. Insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Ridwan ya. Kemarin Pak Ridwan juga ada ya kemarin di Alminah. Kemarin di Amuntai sudah Pak 2 hari kemarin itu. Tapi berupa
BIMTEK mereka menyelenggarakan, jadi itu bagusnya. Makanya pas terinspirasi dari Amuntai kemarin, Mandua Amuntai itu Pak Irwan dan kawan-kawan, akhirnya saya berpikiran sama dengan Pak Ridwan ya. Kalau bisa tidak 1 hari sebenarnya, jadi bisa langsung 2 hari misalkan pada saat itu. Jadi hari pertama merencanakannya, hari berikutnya langsung actionnya itu apa rencananya ya. Jadi minimal nanti mudah-mudahan saya programkan 2 hari Pak Ridwan ya. Kalau memang Iya, Pak. bisa 3 hari atau 4 hari nanti saya tanya-tanya dulu di kantor apa boleh gitu ya. Nggih, Ya, apa nggih. terima kasih. Ya sama-sama nggih. Ya alhamdulillah, makasih Pak Ridwan ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya nggih. Mohon izin Pak Mahyudin. Ya silakan. Izin Rahmat. Pak Rahmatnya nggih Pak Rahmat. Rahmat dari Amuntai Pengawas Madrasah. Nggih. Ulun tuh kayak ini apa ngarannya ketika ingin membuat sebuah pembelajaran yang diferensial ya kan, perlu adanya asesmen yang dikatakan asesmen diagnostik gitu kan. Oh yang asesmen nggih. Ya. Instrumennya tuh saya belum ketemu Pak. Ah iya kah? Nggih. Ya. Nanti ulun kirim ulang aja lah. Ada Terima insyaallah. kasih, Pak. Terima kasih kalau gitu. Insyaallah juga ulun kalau memang ada waktu, ulun membuat juga yang lain, yang selain itu. Ya selain itu ada lagi yang satu. Kalau itu kan ulun membuatnya di tahun 2009 atau apa bukan 2009, 2006 ulun bikin itu. Ya, jadi sudah lama sebenarnya gaya belajar itu ulun pakai waktu ulun ngajar di Sanawiyah dulu. Waktu ulun masih guru ulun sudah menggunakan itu. Ya makanya ulun sesuaikan kalimatnya itu. Kan banyak kalimat bahasa aslinya tuh masih jadul, pakai kaset, pakai radio. Sekarang kan nggak ada lagi kaset sama radio kan. Jadi saya ulun edit. Dan ulun ada lagi buku satu lagi learning style judulnya, tapi belum ulun memang dalam bahasa Inggris juga. Memang ada juga di sana cara mengukur gaya belajar juga ada. Nanti ulun kombinasikan. Mudah-mudahan ulun ada waktu untuk membuat ulang, mendesain ulang selain yang 36 tadi, selain yang 35 pertanyaan. Mungkin ada lagi. Mungkin bisa jadi nanti untuk yang apeksi ya, untuk mengetahui sikap karakter anak tadi. Kalau yang tadi kan gaya belajar. Misalkan kan karakter anak, sikap anak tuh ada yang melankolis, ada yang koloris, ada yang sanguinis, ada plekmatis. Nah, itu ada 4 karakter anak secara umum. Ya, ada 4 itu nanti untuk apeksi. Misalkan ada yang siswa itu yang pengarasan, ada yang kadang mau kalah, ada yang mau. Nah, itu ada cara anunya itu ada ya, ada cara mendeteksinya ada ya. Jadi itu untuk diferensiasi pada saat kita melakukan yang apeksi. Kan ada tadi konten, proses, produk, lalu ada apeksi. Apeksi tadi kita memperhatikan karakter anak atau tabiat anak di dalam kelas itu ya, itu artinya seperti apa kita nanti mengatasinya. Itu ada juga saya bukunya saya punya itu ya. Selain itu juga ada yang namanya Enneagram. Enneagram itu ada 10 macam lagi, rumit lagi itu. Itu nanti khusus guru BK aja lah. Ada karakter pemenang, ada karakter pemburu, ada karakter apa itu ya, perfeksionis, supaya ingin sempurna terus pekerjaannya. Nah, itu ada juga membaca karakter seperti itu ya. Nanti kalau sempat saya mudah-mudahan saya ada waktu untuk membuat itu. Tetapi nanti jangan dipusingkan dulu oleh itu, kita cukup pakai gaya belajar aja dulu lah. Nanti kalau melankolis, plekmatis, koloris nanti tambah pusing sampean. Ya, bertahap aja, kita bertahap pelan-pelan ya. Kan kita masih panjang waktunya sampai Desember ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu ya? Terima kasih Pak. Sama-sama, enggak. Jadi pembelajaran diferensiasi dan teorinya sebagian besar tadi sudah sampaikan. Ya, jadi ini ya agenda kita tuh apa tuh pembelajaran diferensiasi learning ya, mengapa dan bagaimana. Kemudian ada ringkasannya seperti itu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu intinya adalah memberdayakan Bapak Ibu ya, memberdayakan. Nah, potensi ya, jadi memberdayakan potensi anak. Anak itu sebenarnya potensinya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi luar biasa. Kata Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ya, kodrat zaman dan kodrat alamnya ya. Jadi ada ini Ki Hajar Dewantara ngomong seperti itu ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, pembelajaran itu bagaimana supaya potensi anak itu betul-betul maksimal ya, maksimal. Jadi setiap anak itu unik, setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi fokus kepada kelebihannya ya,
Fokuslah kepada potensi anak, fokuslah kepada kelebihannya. Kita jangan terlalu fokus kepada kekurangannya gitu ya. Nanti kalau fokus terlalu kepada kekurangannya, kita ingat negatifnya aja gitu ya. Fokuslah kepada kelebihannya. Jadi itu intinya ya. Kemudian pembelajaran yang secara proaktif, jadi proaktif melibatkan peserta didik dalam prosesnya. Selama proses pembelajaran itu kita libatkan mereka gitu ya, kita ya sesuai dengan kesiapannya, minatnya dan bakatnya ya, bakat peserta didik gitu ya, seperti itu. Pendidikan itu adalah tempat penyemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kita kembali kepada prinsipnya Ki Hajar Dewantara. Jadi persemaian benih-benih ya. Nih ya, benih-benih. Jadi benih-benih itu berarti artinya bakal tumbuh nanti ya, bakal tumbuh dan berkembang. Ya, berkembang asal itu ada ruang mereka untuk berlatih ya, dan ruang untuk tumbuh seperti itu ya. Nah, jadi ini ya, jadi anak-anak kita tuh seperti benih-benih ya. Tetapi setiap benih kan, misalkan benih padi ya, kata Ki Hajar Dewantara, benih padi, maka kita cara supaya tumbuh, maka kita layaknya seperti menanam padi, pupuknya untuk padi gitu ya. Menyiramnya seperti menyiram padi, bukan seperti kita menanam jagung, beda. Jadi anak itu ada yang seperti jagung, ada yang seperti padi, ada yang seperti palawija yang lain gitu ya, beda-beda mereka ya, seperti benih-benihnya beda-beda. Jadi tidak bisa kita menanam padi tetapi memeliharanya seperti memupuknya seperti jagung atau kedelai, ya berbeda kan. Jadi masing anak-anak tuh unik gitu ya, sesuai dengan kodrat alamnya ya, kodrat alamnya. Dan kodrat zamannya itu berarti sesuai zaman sekarang ya. Kita jangan lagi membawa dulu Pang, ulun dulu Pang saya, gitu diajar oleh ini seperti ini. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi istilahnya masa lalu itu seperti apa guru-guru kita dulu mengajar, itu sebenarnya sekarang tidak bisa lagi ya, sebagian besar ya, misalkan yang terutama yang berbau kekerasan, hukuman itu sekarang tidak relevan lagi untuk dilaksanakan sekarang ya, karena terlanggar pada isu-isu HAM. Jadi tujuan pendidikan kata Ki Hajar Dewantara itu adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya, sebagai kodratnya ya. Jadi kita betul-betul memperhatikan kebutuhan anak gitu ya, keperluan anak. Makanya kata Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah berhamba pada anak gitu ya. Jadi kita harus mengakomodir potensi yang dimiliki oleh anak. Nah ya. Kemudian dalam pembelajaran ini ya, penerapannya ya, beragam cara untuk mengeksplorasi beragam kegiatan ya. Jadi yang kita lakukan adalah banyak cara ya. Jadi bukan hanya satu cara saja nanti ya, kita melihat ini ya. Banyak cara nih, beragam cara, kemudian beragam kegiatan dalam menerapkannya ya, kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajarannya ya. Beragam cara ini maksudnya misalkan kita dengan melakukan asesmen diagnostik, dengan setiap kali mengevaluasi apa yang kita terapkan, mengevaluasi LKS yang kita buat, bahan ajar kita buat, itu beragam cara dengan J. Kemudian beragam pilihan, kita menyediakan banyak pilihan buat anak ya, pilihan, misalkan pilihan cara dia mengerjakan seperti apa, kemudian nanti produknya seperti apa. Jadi kita jangan misalkan anak itu harus mengikuti caranya kita. Misalkan mengerjakan ini harus begini. Jadi beri mereka kelonggaran, beri mereka pilihan. Nanti produknya harus ini. Jadi beri mereka pilihan. Boleh menggunakan cara ini, begitu ya. Boleh nanti produknya berupa audio, boleh berupa video, baik berupa grafik, baik itu atau secara lisan. Jadi kita beragam pilihan. Misalkan pada saat kita melakukan penilaian, boleh secara lisan, tertulis, atau melakukan observasi atau unjuk kerja. Jadi banyak beragam pilihan. Jadi beragam cara, beragam kegiatan dalam prosesnya. Kemudian kita banyak memberikan pilihan-pilihan. Jadi tidak harus saklek AA seperti itu ya. Jadi kita harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi apa yang dimiliki oleh mereka untuk sebagai eksistensi mereka gitu ya. Nah ini ya,
ini yang perlu kita renungkan juga bersama-sama ya, yang ini bahwa misalkan ini ya pada saat kita melakukan mengamati dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu ya, kita juga harus mengingat beberapa pertanyaan berikut ini ya. Misalkan apa saja kekuatan yang ada dalam diri peserta didik, kekuatan mereka itu apa ya. Saya dulu punya pengalaman ya, anak-anak mungkin di kelas sudah sempat saya ceritakan, hampir semua guru itu mengeluh terhadap si anak tersebut ya, anggap saja namanya Budi ya, si Budi, anggap saja Budi, namanya bukan Budi ya. Jadi si Budi ini setiap guru itu kebetulan pada saat itu saya wali kelasnya. Jadi mereka tuh lapor, Pak Mahyudin, ini si Budi ini sambut saluangan orangnya, gitu. Jadi selalu ngomong di kelas, selalu mengganggu kawannya, gitu ya. Selalu mengganggu kawannya. Hampir semua guru ngomong ke saya seperti itu ya. Di awal-awal pada itu di kelas 2 ya, di kelas 2 pada saat dia kelas 1, pas kelas 2 saya wali kelasnya ya, wali kelasnya. Di kelas 1 bukan saya. Ya, pada saat di kelas 2 saya wali kelasnya. Jadi hampir semua guru mengeluh terhadap anak si Budi tersebut. Akhirnya Bapak-Bapak Ibu di semester awal di kelas 2 itu untuk kelas saya itu setelah ada laporan-laporan dari guru itu ya, 1 minggu setelah laporan itu maka saya memetakan potensi-potensi anak didik yang seperti yang saya gunakan ini ya, yang instrumen yang 36 itu gaya belajarnya ya, gaya belajarnya saya kemudian ada saya petakan ini gaya kecerdasannya ya, potensi-potensi kecerdasannya yang 8 kecerdasan ya. 8 kecerdasan saya di kelas tersebut ya, kecerdasan apa saja yang mereka punyai. Nah, khusus untuk si Budi ini ternyata memang dia cerdas linguistik orangnya dan cerdas kinestetik. Cerdas linguistik dan kinestetik dia ya. Nah, pada saat itu saya sampaikan ke Budi ini. Kata saya, Budi, kamu ini hebat, cerdas linguistik, kamu ini pintar ngomong, pintar bicara, dan banyak kawannya lagi, dan banyak yang senang dengan kamu, karena kamu pintar, cerdas linguistiknya. Begitu juga kamu ini aktif, suka bergerak ke sana kemari, olahraganya, saya dengar dari guru olahraga juga bagus olahraganya gitu ya. Nah, itu jadi yang saya tonjolkan kepada si Budi adalah potensi positifnya, kekuatannya apa. Saya artinya biar kita ambung dulu ya, kita munculkan kekuatannya. Nah, baru setelah itu saya pelan-pelan. Tetapi dari 8 kecerdasan yang ada kamu Budi, kamu masih perlu ada ditingkatkan ini. Misalkan ini interpersonal, kata saya. Interpersonal itu apa, Pak? Interpersonal itu adalah kecerdasan cara bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kamu masih ada kurang sedikit di sana, tapi itu masih bisa ditingkatkan. Contohnya apa? Contohnya menghargai pendapat orang lain, menghargai kawan, menghargai pada saat guru berbicara. Seperti itu. Kalau kamu bisa melakukan itu, maka kecerdasan interpersonal kamu akan meningkat. Wah, jadi saya ceritakan begitu juga dengan kekurangan di kecerdasan yang lainnya, saya utarakan gitu ya. Tapi saya di awal saya membuka kelebihannya dulu apa ya. Jadi munculkan dulu kelebihannya, baru kita perlahan-lahan kita tunjukkan, kita bimbing dia untuk meningkatkan kekurangannya yang ada. Seperti itu Budi. Akhirnya pada saat itu ya, sudah di kelas jadi komplain dari guru-guru itu nggak ada lagi ya, apalagi pas di kelas 3. Terakhir itu di Sanawiyah. Terakhir saya ketemu dia pada saat di Jogja. Di Jogja. Jadi hebat dia. Dia mengambil kalau nggak salah jurusannya itu teknologi dia. Jadi tidak dikira dia ya. Guru-guru lain mengira dia gagal dalam belajar. Akhirnya dia itu Sanawiyah, mungkin di aliyahnya sudah jauh lebih baik dia ya. Kuliahnya juga di Jogja ya, saya lupa perguruan tingginya apa gitu, tapi perguruan tinggi ternama juga di Jogja gitu ya. Ya alhamdulillah, nah seperti itu ya. Jadi ini ya, jadi kekuatan fokusnya kepada kekuatannya ya, kekuatan anak gitu ya, seperti itu. Kemudian beragam gaya belajar. Nah ini nanti ya ini mengakomodir ya gaya belajar. Jadi pada dasarnya nanti pada saat penerapan pembelajaran di ruang kelas nanti gunakanlah strategi, metode atau model-model pembelajaran yang kira-kira semua gaya belajar terpenuhi gitu ya.
Kita tidak perlu saklek mengelompokkan, oh ini auditori, oh ini visual, oh ini kinestetik, tidak mesti harus seperti itu ya. Nah, itu nanti repot kita ya, repot. Jadi pada saat pelaksanaan di proses pembelajaran, gunakanlah model-model pembelajaran kayak Jigsaw itu bagus ya. Hampir semua cooperative learning bisa ya, hampir semua jenis-jenis cooperative learning itu kan ada tipenya ya. Ada number head together, ada STAD, student team, kemudian ada number head together, picture in picture. Kemudian apa to stray ya, number head together kemudian yang ini yang sering saya gunakan itu ya belanja dan hadiah ya, kemudian walk around, kemudian talking stick. Nah itu semua mengakomodir semua gaya belajar ya, semua gaya belajar itu cooperative learning ya. Nanti kalau memang diperlukan saya share ya file tentang cooperative learning. Kemudian minat anak. Nah minat anak juga penting. Minat ini pada dasarnya tergantung kepada guru ya. Ini saya tekankan. Jadi minat terhadap mata pelajaran itu sebenarnya sebagian besar itu tergantung kepada gurunya. Ingat nggak waktu kita jadi siswa dulu, waktu kita jadi murid dulu, ya kita kalau sudah suka terhadap gurunya, ya kalau kita sudah senang terhadap gurunya, maka kita sangat berminat kepada mata pelajarannya. Ya, saya mungkin ya saya waktu di sekolah dulu paling suka tuh bahasa Inggris dan matematika karena gurunya menarik ya, gurunya luar biasa. Ya luar biasa menarik. Akhirnya sampai sekarang saya terbayang-bayang gitu ya, guru bahasa Inggris saya seperti apa, guru matematika saya seperti apa. Terbayang sampai sekarang. Nah, karena saya suka dengan gurunya, otomatis siswa itu berminat dengan mata pelajaran kita gitu ya. Jadi ini minat ya sangat ditentukan oleh karakter guru ya, karakter guru. Kemudian adakah peserta didik yang pengetahuannya lebih menonjol? Nah, ini kita mencoba membandingkan adakah yang lebih menonjol daripada peserta didik yang lainnya ya, dan sebaliknya adakah yang kurang ya, yang kurang menonjol. Biasanya kita yang paling gagah, yang paling nakal, yang biasanya ingatnya kan seperti itu ya. Kemudian yang paling lapah, paling kurang itu biasanya ingat. Yang sedang-sedang saja biasanya tidak terperhatikan gitu. Yang tengah-tengah tidak perhatikan. Nah, adakah seperti itu ya? Itu perlu diperhatikan. Nanti penanganannya seperti apa gitu ya. Adakah yang sangat baik dalam belajar kelompok? Nah, itu begitu ya. Ada yang suka belajar kelompok, ada yang suka belajar individu ya, ada yang suka berdua-duaan saja, ada juga yang suka banyak orang, ada juga ya. Kalau saya tipenya waktu di sekolah saya tipenya adalah belajar individu dan berpasangan, itu saya paling senang. Tapi kalau orangnya banyak, berempat, berlima saya kurang suka pada saat saya dari siswa dulu ya begitu. Tapi kalau berdua saya suka. Kalau sendirian saya suka. Tapi kalau sudah berempat, itu tidak suka. Dulu saya seperti itu ya dulu. Nah, ini juga adakah siswa kita yang seperti itu ya. Nah, ini tadi ya, adakah yang suka belajar secara individu. Nah, adakah ini kemampuan berbicara? Ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Amrul ya. Boleh. Silakan. Boleh. Maaf Pak ya, menyela sedikit. Gak apa-apa, boleh, silakan. Ini Pak, terima kasih kawan-kawan se-EKM Dika ini kita se-Kalimantan Selatan bahwa ulun pengawas RA dan MI ini dan sekaligus juga sebagai fasilitator daerah di HSU ya. Okay. Beberapa kali sudah kita memberikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi tentang kurikulum Merdeka ini. Nah, temuan di lapangan ini Pak Mahyudin ya. Ya, silakan. Curhat guru itu tentang diferensiasi ini pertama adalah kemampuan mensupervisi kepada guru, terutama kepala madrasah. Masih ada sedikit bahasanya itu, ada beberapa kepala madrasah tuh rasa sungkan untuk mensupervisi gurunya. Nah, itu di lapangan terjadi. Bahkan kami pengawas MI ini, Pak, tolong supervisikan guru kami. Kata kami, tugas utama pian adalah mendampingi guru. Ngalih, Pak, diam aja. Nah, itu kan ada semacam mindset di lapangan seperti itu beberapa kepala madrasah. Yang kedua, instrumen supervisi diferensiasi ini apakah kami buat sendiri atau memang ada patokan utama yang kita sepakati di Kalimantan Selatan?
Yang kedua, ini supaya kita curhat saja sama-sama bahwa sharing di sini bahwa di lapangan itu terjadi seperti itu. Nah, diferensiasi erat kaitannya dengan gaya belajar siswa. Guru setelah saya memberikan materi di Pokja-Pokja itu, banyak guru ini mengeluh tentang pembuatan media pembelajaran. Pembuatan media-media pembelajaran bagi peserta didik yang 3 gaya belajar tadi. Misalnya yang visual, auditori, dan kinestetik itu mereka sedikit mengeluhkan tentang pembuatan media pembelajaran, terutama menyangkut dana di sekolah. Kalau bicara tentang pembuatan media pembelajaran. Selanjutnya, kami pengawas MI ini menekankan bahwa penguatan supervisi bagi kepala madrasah terhadap guru, itu yang paling kami tekankan. Khususnya kami kalau pengawas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pak, memegang sekolah binaan itu hampir 25-an. Jadi tidak begitu full kami mengawasi atau mendampingi guru-guru. Tapi kalau yang sudah jadi pilot project, terutama kami ini RA, kami dampingi terus. Tapi di lapangan ke depannya ada hal-hal yang saya sampaikan tadi, keluhan-keluhan seperti itu. Nah, menambahkan bahwa temuan di lapangan bahwa diferensiasi ini perlunya, ini di lapangan terjadi, perlunya pengenalan gaya belajar siswa itu, mereka harus mengenal siswanya itu sewaktu menjadi mahasiswa baru, siswa baru. Makanya kami menekankan terutama binaan ulun bahwa siswa baru itu di tahun depan ini tolong adakan semua matsama. Disitulah kita nanti mengenal karakteristik siswa secara awal dulu. Ini kelemahan di lapangan, Pak, beberapa madrasah yang kami bina ini bahkan sampai sekarang ada yang belum pernah melaksanakan matsama. Padahal matsama itu kan program pemerintah Kementerian Agama juga. Bahkan mereka ada yang terjun apa itu sama sama. Nah, jadi ini tugas-tugas kami di lapangannya pengawas luar biasa ya, banyak yang perlu kami rubah mindset guru, terutama kami di lapangan itu. Ulun memberikan materi Pokja itu beberapa guru di KKG dan MI itu ulun tanya, Bu, pian ngajar, pian kita hari ini kan sama-sama mengenal kurikulum merdeka. Iya Pak, mengenal kurikulum merdeka. Sekarang pian jelaskan apa itu kurikulum merdeka bagi pian sebagai guru. Sama aja Pak, jawabannya seperti itu, sama aja Pak. Kami mengajar kayak dulu aja. Nah, kayak lagu Dian Piscesa aja tuh Pak Mahyudina ya. Masih seperti yang dulu ya Pak, kami ngajar. Nah, inilah mengubah cara dan berpikir guru ini yang kami di lapangan ini yang maraton membuat cara berpikirnya. Nah, disinilah ulun mengharapkan nanti Balai Diklat juga membimbing guru-guru kita ini membuat media-media pembelajaran, Pak. Saya kira diferensiasi ini perlu, media pembelajaran ini, kreativitas guru. Nah, terima kasih Mbak Mahyudin selaku narasumber hari ini atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah ya, luar biasa nih pertanyaannya. Ulun yang sempat ulun catat tadilah, mudah-mudahan kecatat semua nanti ya. Jadi banyak kepala sekolah yang sungkan gitu ya, yang sungkan mensupervisi gurunya. Intinya begini, kalau misalkan nggak perlu sungkan sebenarnya ya, nggak perlu sungkan, masuk aja nggak apa-apa ya. Yang penting nanti secara kekeluargaan, artinya kita masuk itu bukan untuk mengawasi ya. Jadi istilahnya itu bukan untuk mencari kelemahan. Intinya artinya untuk belajar bersama-sama, ya. Jadi tidak perlu sungkan masuk ke dalam kelas. Nah, malah saya sarankan ini ya, bagi yang kepala sekolah yang sungkan tadi ya, ini ya Pak Amrullah ya, bagi kepala sekolah yang sungkan masuk ke dalam kelas, bawa berlesson study aja Pak Amrullah. Nanti ulun ngajari berlesson study itu kan bersama-sama masuk ke dalam kelas. Jadi tapi lesson study kita itu kelemahannya kepala sekolah itu jarang yang kada masuk Pak pada saat lesson study itu. Kelemahan Jepang tuh kayak itu. Bingung Jepang ini.
ternyata pada saat open kelas, pada saat buka kelas itu banyak kepala sekolah yang kada datang. Kada datang, jadi kada tahu di kisah. Padahal kalau kepala sekolah datang pada saat lesson study ya, dan pengawas datang itu sebenarnya bisa sekaligus supervisi itu. Ya bisa, jadi sekali dayung 2 pulau, 2-3 pulau terlampaui pada saat lesson study. Jadi ini saya anjurkan ya bagi yang sungkan-sungkan memasuki guru, berlesson study aja. Nanti saya bantu bagaimana caranya berlesson study dengan yang baik dengan yang benar ya. Baik dan benar, bagaimana cara cara perencanaannya, bagaimana cara open kelasnya ya, apa yang diamati, kemudian bagaimana cara merefleksikannya. Itu nanti ini di Banjarbaru nih ya, di Banjarbaru ini Bapak-bapak Ibu-ibu ya, perlu Bapak-bapak Ibu ketahui ya, orang di Banjarbaru ini yang sekolahnya sudah berlesson study itu luar biasa Pak ya, guru-gurunya luar biasa. Bahkan berebutan, yang jadi guru model itu berebutan mendaftar jadi guru model, berebutan praktek mengajar di kelas itu berebutan mereka karena ketagihan, karena menerapkannya benar. Tapi bagi yang menerapkannya salah itu berlomba-lomba menolak ya, menolak jadi guru model itu mereka stres gitu ya. Itu salah itu yang dilakukan dia Maya di Pasuruan, di Bantul, itu salah yang di Jawa itu ya. Yang itu banyak yang keliru, makanya Jepang memperbaikinya di sesi berikutnya, itu termasuk di Banjarbaru kemarin ya, Banjarbaru, Manado, yang ada 4 kabupaten ya, termasuk Banjarbaru dan Manado gitu ya. Nah nanti saya yang intinya supaya tidak sungkan ya, bisa dengan cara lesson study ya, lesson study. Nanti Pak Amrullah lah khusus nanti Pak Amrullah kalau memang apa artinya kita berduaan 4 mata kita berdiskusi tentang lesson study, lalu pian sampaikan ke guru-guru. Nah, itu bisa. Atau pada saat ulun melakukan pendampingi pian bawa bubuhan guru kepala sekolah itu kita di ruangan kelas. Kada usah pakai duit-duitan pian. Pada saat pendampingan itu ulun datang ke sana, ulun kan datang dari kantor, dibiayai oleh kantor, jadi kan bisa membayar ulun. Kumpulakan pada saat ulun datang itu, cari kesempatan pada saat ulun datang ke sekolahan itu, pian bawai ke kawanan, masukkan ke dalam kelas ulun, karena ulun arahkan ke sana. Sama itu yang terjadi di Min 17 nih, kebetulan Min 17 kada ulun undang ya, di Min 17 di Nagara tuh. Ulun datang tuh langsung ulun dibatak bubuhannya ke dalam kelas. Nah kayak itu juga, pokoknya pas ulun datang batak ulun ke dalam kelas. Insya Allah, tapi ulun bukan ya, artinya yang bisa ulun bantu ya, ulun bukan Superman juga. Nah mulai sudah batuk. Jadi ya itu ya Pak Amrullah ya. Jadi yang sungkan tadi, kemudian berikutnya adalah instrumen. Ada kan instrumen berdiferensiasi. Nanti ulun cek lah. Ulun ini sebenarnya gampang aja kalau dibikin sendiri, gampang aja juga. Nanti ulun cek yang instrumen pendampingan itu adakah yang fokus kepada diferensiasi ya. Itu untuk pengawasan gitu ya, untuk pengawasan. Tapi ya boleh nanti ya, boleh nanti saya coba cari ya. Kalau tidak dicari saya bikinkan. Atau bikin sendiri aja Pak Amrullah bisa aja. Ya kan gampang aja, diferensiasi tadi kan ada memenuhi gaya belajar, kemudian seperti itu ya itu. Kemudian berikutnya media. Nah, media, kesulitan guru dalam memenuhi gaya belajar anak, gitu ya, gaya belajar anak dalam pembuatan media. Sebenarnya kan sekarang kan sudah canggih ya Pak Amrullah lah, apalagi Pak Amrullah kan pakarnya AI ya. ChatGPT sudah jagoan tuh, artificial intelligence. Waduh, gunakan itu Pak Amrullah, itu aja. Sekarang nggak ada yang mustahil dan mustahil gitu ya. Sekarang internet tuh artificial intelligence tuh luar biasa. Bikin modul ajar RPP tuh tanya aja sama ChatGPT, dapat semua dia. Ya bikin video kan bisa lah ChatGPT, bikin suara bisa, bikin teks, bikin artikel bisa. Jadi tidak ada lagi masalah media ini sebenarnya, asal kita gunakan artificial intelligence secara bijak, tapinya ya Pak Amrullah lah, secara bijak. Ini nih, ajari aja dah itulah yang kawan-kawan yang kesulitan membuat media tadi menggunakan artificial intelligence ya. Itu gunakan itu. Kemudian gaya belajar siswa, kata Pak Amrullah nih bagus sekali ya, udah betul pian mengajarkan bahwa gaya belajar itu memang di tahun ajaran baru ya, di tahun ajaran baru diselenggarakan. Jadi sebelum materi pelajaran mulai ya, kalau kami di tempat istri saya, di tempat saya itu dulu memang pada saat MOS, dulu kan namanya MOS ya, Matsama itu dulu namanya MOS, masa orientasi sekolah, itu kan dulu itu di sana Pak.
Di sana potensi anak, potensi diri. Jadi mata pelajarannya ada pada saat orientasi siswa baru itu ada potensi diri. Nah, pada saat potensi diri itulah kita menjelaskan tentang 8 kecerdasan, tentang gaya belajar, kemudian bagaimana membaca cepat, menulis cepat, menghitung cepat, seperti itu. Di MOS pada saat saya dulu di sekolahan ya, pada saat saya ngajar di Sanawiyah itu dulu ya. Kebetulan saya kan dulu bagian akademik waktu di sekolah dulu ya. Sehingga pada saat MOS itu muatannya jadi potensi diri. Jadi potensi diri itu ada 8 kecerdasan, jenis-jenis kecerdasan, gaya belajar, kemudian bagaimana memberdayakan gaya belajar tersebut ya, mengoptimalkan. Jadi termasuk di sana cara membaca, cara menghafal, cara menghitung cepat segala macam itu ya itu di anu. Jadi si anak ini di siswa baru itu sangat penting sekali itu ya. Nah, kalau memang misalkan belum sempat, kita tidak tahu gaya belajar anak ya sekarang aja. Dari sekarang pada saat masing-masing kita mulai aja dikorbankan aja 1 JP 1 jam 45 menit atau 35 menit kita sebarkan kuesioner ya, kuesioner. Tapi kalau mau cepat sebenarnya di kelas mungkin sudah ada sebagian saya sampaikan cara mengetahui gaya belajar yang cepat gini ya. Dengan melihat gerakan matanya, Bapak Ibu ya, dengan melihat gerakan mata itu bisa mengetahui gaya belajarnya, ya gaya belajarnya. Jadi misalkan begini, anak kita panggil, kita suruh bercerita, misalkan pas liburan kita bagaimana sih Budi ya gitu ya. Liburan kemarin kemana aja, tolong dong bercerita dengan kita, dengan kawan-kawan kita, dengan ibu juga, dengan bapak juga bercerita. Pada saat liburan kemarin kamu kemana aja, ceritakan dong. Nah, pada saat jadi kita bikin supaya anak tuh berbicara panjang, panjang lebar dia berbicara itu ya, supaya dia pada saat dia berbicara itu amati gerakan matanya. Tapi jangan terlalu ditihi benar, karena tahu grogi pulang ditihi benar ya. Pura-pura aja pian, pura-pura aja. Itu gerakan matanya. Kalau misalkan gerakan matanya itu rancak melihat ke atas, ya gerakan matanya itu rancak melihat ke atas, berarti ini visual. Ini lagi mencari gambar ke atas itu lagi membayangkan, menghayal. Itu berarti dia visual ya, anak itu visual. Nah, kalau gerakan matanya nih sebentar-sebentar ke kiri, sebentar-sebentar ke kanan. Gerakan matanya nih kiri kanan gitu ya. Berarti dia dominan auditori. Nah, ya. Kemudian manakala dia berbicara, tangannya bergerak-gerak. Kemudian matanya sering ke bawah. Melihat ke bawah, melihat ke hati, ke perasaan. Nah, perasaan itu ada hubungannya dengan gerakan. Ya, coba pian lagi sedih bawa lari-lari, bawa berjalanan sampai sedih. Jadi gerakan itu mewakili perasaan. Nah, jadi mata itu kalau sering melihat ke bawah, itu berarti dia kinestetik ya, kinestetik. Ya, jadi ingat ya, kalau matanya melihat ke atas berarti visual. Kalau kiri kanan berarti auditori. Kalau sering melihat ke bawah sambil bergerakkan kaki atau tangan berarti dia kinestetik. Itu melihat cepatnya seperti itu ya, melihat cepatnya. Nah, itu cara cepat mengetahui gaya belajar ya. Bahkan kalau pian belajar ilmu NLP Neuro Linguistic Programming, dengan melihat mata tuh ketahuan orang tuh berdusta atau kada berdusta Pak. Pian hati-hati kalau bapak ulun. Ulun tahu kawan miti gerakan mata pian itu. Oh, ini bapak ini lagi berdusta, oh ini bujuran. Nah, itu tahu ulun cara miti gerakan mata itu. Ya, ada ilmunya NLP ya, NLP Neuro Linguistic Programming, cara membaca gerakan mata, wajah segala macam. Nah, itu ya. Kalau matanya Bang sebentar-sebentar ke atas, sebentar-sebentar ke kiri, sebentar-sebentar ke kanan, sebentar-sebentar ke bawah, berarti kombinasi. Ingat ya Bapak Ibu ya, gaya belajar itu ketiga-tiga anak tuh pasti punya dia ketiga-tiganya. Visual punya, kinestetik punya, auditor pun pasti punya, tetapi ada yang dominan. Bahkan ada yang dominan tiga-tiganya. Coba kemarin dia muntah itu. Ada yang tiga-tiganya kemarin kan saya, kayak kuesioner kemarin kan saya bagi kemarin di Mandua muntah itu, kuesioner itu saya suruh isi guru-guru. Ternyata banyak Pak, dari 35 atau 36 pertanyaan itu, banyak yang semuanya itu penuh. Misalkan 8 semuanya isinya tiga-tiganya, visualnya 8, anunya 8, kinestetiknya 8, auditor. Berarti dominan tiga-tiganya. Ya, jarang ada yang hampir kosong itu enggak, nol sama sekali, jarang sekali ya. Pasti jadi yang dominan. Jadi insya Allah anak kita itu secara umum siswa itu pembelajar visual secara umum, visual. Siapa yang kada ketujuh dengan gambar, pian tuh membaca buku nih lah. Buka buku itu tulisan seberatan isinya. Tapi tahu-tahu ada gambar, pasti pian mampir di gambar tersebut.
biar aja buku Koping Ho toh, tahu lah buku Koping Ho kan, buku cerita silat itu nah. Tapi pada saat ada gambar pasti kita berhenti di gambar tersebut. Semua orang pasti berhenti di gambar. Berarti semua orang pada dasarnya adalah pembelajar visual. Ya, jadi semua orang sebenarnya pembelajar visual. Ya, jadi gampangnya itu berarti karena visual maka kita siapkan media-media yang visual, gitu ya. Insya Allah jadi 90% itu semuanya pembelajar itu adalah modalitas gaya belajarnya itu pasti ada visualnya, pasti ada visualnya. Anak-anak perempuan itu dominan auditori. Jadi bukan visual tidak, visual juga iya. Cuman dibanding laki-laki, perempuan itu dominan auditori dibanding laki-laki. Ya dibanding ya. Kalau laki-laki itu visualnya lebih kuat dibanding perempuan. Makanya perempuan itu belajar bahasa apa saja cepat. Jadi kalau belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, itu perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Nah itu secara umum ya, secara umum gaya belajar seperti itu. Ya, jadi secara umum pembelajar itu kalau bingung apa gaya belajarnya belum sempat kita mengedarkan instrumen gaya belajar, maka pilihlah visual. Pilih yang visual karena kecenderungannya apalagi anak-anak. Ya kalau anak-anak yang sudah RA itu kan estetik. MI sampai kelas 3 itu kan estetiknya banyak. Suka bergerak sana kemari ya kan estetik. Tapi kalau sudah sanawiyah, aliyah itu orang dewasa itu kecenderungannya banyak yang visual gitu ya. Habis ya Pak Amrullah ya, kira-kira itu ya. Nggak ada lagi pertanyaannya, perasaan terjawab semuanya. Demikian Bapak-Bapak Ibu, kelewatan nih, sudah hampir 10 menit lebih ya lewatnya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Mahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu Dahlina. Ibu Dahlina. Nah, nggih, silakan Ibu Dahlina. Dari Kandi HSO atau Pak Mahyudin. Nggih, ya, nggih. Dari pengalaman di lapangan, Pak. Iya, nggih. Kalau mengenal gaya belajar anak kan bisa saja lewat instrumen, apalagi ada yang sudah instrumennya itu. Makasih, Pak. Nggih, nggih. Nah, ketika actionnya di lapangan, Pak, kan sudah kenal nih. Gaya belajar anak ada visual, ada audio, kinestetik. Ketika menghadapi dalam satu ruang kelas atau satu pembelajaran tuh gimana kata guru-guru? Ya saya jawab aja, saya pun bingung Pak. Soalnya kan kayak gini Pak, ketika kita sudah tahu anak-anak kan sepertinya tidak boleh dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya itu kan Pak, ketika guru menghadapi anak tidak boleh dikelompokkan, sepertinya seperti itu Pak. Ya nanti saya jawab ya. Sudah selesai pertanyaannya? Oke. Nah, yang ditanyakan oleh guru-guru gimana waktu belajarnya menghadapi anak yang dengan gaya belajar berbeda-beda itu solusinya, Pak? Oh, ya, oke. Guru ini rata-rata menghendakinya pakai tim, Pak, tim teaching. Ya, Oke, apakah memang itu solusi terbaik kalau kita sudah mengetahui gaya belajar anak? Ya. Itu mungkin yang di lapangan yang masih rada-rada bingung menjawabnya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Jadi begini, jadi Bu Dahlina, makasih ada pertanyaannya ya. Jadi begini ya, mengelompokkan berdasar gaya belajar itu sebenarnya itu yang dianjurkan oleh dari pusat itu seperti itu, bukan dilarang, malah itu yang dianjurkan, mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Ya itu sebenarnya. Jadi ada siswa itu ini visual, ini kinestetik, bukan tidak boleh, malah itu sebenarnya yang dianjurkan, ya yang dianjurkan. Tetapi saya sebenarnya tidak terlalu sepakat juga, ya dengan mengelompokkan anak yang dengan yang auditori, visual, kinestetik. Itu sebenarnya saya tidak sepakat 100%. Ya, begini, ya. Kenapa saya tidak sepakat? Jadi bukan tidak boleh ya Ibu Dahlina ya. Justru itu yang dianjurkan di pusat ya, yang bahan tayang PowerPoint, yang modul-modul dari pusat itu justru contoh-contohnya itu kita Pak. Cuman Pak di kelas itu karena berbeda-beda sepertinya guru kesulitan kayak gitu Pak, yang di lapangan kami. Keluhan-keluhan guru itu. Ya, ketika pembelajaran biasa kan kayak gini Pak. Ketika kita anggap belum mengenal semua gaya belajar anak, ya
ceramahi aja seberataan gitu. Nah, tanpa mengenal tanpa mengenal anak nih sukanya nonton misalnya. Kayak gitu. Ya. Jadi istilahnya apakah dengan time teaching itu menjawab dari gaya belajar anak itu, Iya. Pak? Ya, makasih Bu Dalina. Jadi begini ya Bapak-Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang lagi ya yang tadi ya. Jadi di pusat itu dari pusat dari mana saja ya, narasumber mana saja itu kecenderungannya menganjurkan kita mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar. Walaupun saya berdasarkan pengalaman saya di lapangan pada saat saya ngajar dulu dan sampai sekarang ngajar peserta yang mulai anak-anak sampai orang dewasa, sebenarnya tidak mesti harus dikelompokkan ya. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki ketiga gaya belajar tersebut. Justru kalau misalkan di RA, di Ibtidaiyah, mereka terlalu dikelompokkan yang auditori, yang visual, kinestetik. Mereka nanti khawatir gaya belajar yang lain tidak berkembang. Ya, dikhawatirkan kalau misalkan kita kelompokkan terus, nih saya khawatirkan nanti gaya belajar kalau kita visual, maka dia kemampuan yang gaya belajar visualnya, auditorinya, kinestetiknya tidak berkembang yang lain. Misalkan auditori, kita kelompokkan auditori, maka yang visual sama kinestetiknya nanti kecenderungannya tidak akan berkembang dengan baik. Karena selalu dikelompokkan di kinestetik, selalu dikelompokkan di visual. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, memang yang dianjurkan itu berdasarkan gaya belajar, tetapi kalau menurut saya sendiri itu tidak sependapat terlalu saklek mengelompokkan seperti itu. Malah lebih sepakat kalau itu ya digabung saja, dikombinasikan di dalam satu kelompok supaya dia mengenal gaya belajar yang lain. Jadi supaya sependapat dengan pendapat Pian, Pak. Nah, itu guru-guru banyak yang sependapat dengan seperti pendapat Pian. Ya, nggak perlu ada pengelompokan ketika sudah tahu gaya belajar. Pak. Ya, nggih. Nah, sekarang begini ya. Bisa saja misalkan di dalam yang dominan visual misalkanlah ada situ ada yang 4 kelompok misalkan ya. Ada yang 3 visual, 1 kinestetik tidak apa-apa, campur aduk gitu ya. Jadi yang ada ini di dalam kelompok ini ada yang visualnya 3 orang, yang kinestetiknya 1 saja. Misalkan di sini auditornya 3 orang, yang visualnya 1 orang, bisa saja seperti itu ya, bisa ya. Itu. Tetapi tidak mengapa, tidak dilarang, bahkan dianjurkan dari pusat tadi mengelompokkan visual. Kemudian bagaimana cara kita mengajar dengan berbagai macam gaya belajar tersebut? Nah, caranya macam-macam, Bapak Ibu ya, banyak cara supaya kita memenuhi semua gaya belajar tersebut. Intinya begini saja, berdasarkan pengalaman saya langsung, gunakan cooperative learning. Cooperative learning itu syaratnya. Jadi syarat cooperative learning bisa jalan itu, ini syaratnya siswa itu harus heterogen. Kalau mengelompokkan dalam kelompok yang itu namanya homogen. Ya, jadi syarat jalannya cooperative learning itu adalah anggota siswa itu heterogen. Kalau homogen tidak jalan cooperative learningnya. Jadi yang keterampilannya, kemampuannya berbeda-beda, gaya belajarnya berbeda-beda, itu maka nanti sharing di sana berkombinasi. Kombinasi itu di cooperative learning seperti itu ya. Misalkan ada yang pendiam dengan yang talkatif, yang dengan yang nanti, ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya kurang. Di situ dikelompokkan di situ ya. Kemudian ada yang visual, itu berkolaborasi mereka akhirnya di dalam cooperative learning. Jadi seperti itu. Jadi tidak mesti ceramah juga bisa, sebenarnya juga bisa memenuhi gaya belajar gitu ya, dengan ceramah asal kita menggunakan kata-kata khusus ya, kata-kata khusus. Jadi semua gaya belajar. Misalkan ceramah tadi jangan dikira hanya auditori saja yang dominan menerimanya. Kan misalkan ini ceramah nih, ya ceramah kalau kita sambil menggunakan media, sambil menggunakan boneka, sambil menggunakan gambar, itu berarti yang visual juga menerima kan gitu ya ceramah. Kemudian sambil demonstrasi ke depan kelas atau praktek memperagakan di depan kelas, itu sambil ceramah kan bisa ya. Jadi tidak mesti itu yang tidak menggunakan cooperative learning itu bisa juga dengan ceramah tapi bervariasi, tanya jawab, sambil menggunakan alat peraga, sambil menggunakan gambar, sambil menggunakan video. Nah, itu juga terpenuhi gaya belajarnya gitu ya. Jadi intinya begini, Bapak-bapak Ibu harus menerima dulu bahwa kurikulum Merdeka ini mudah. Jangan yang terbayang sulit. Saya tidak mau Bapak-bapak Ibu karena ada diferensiasi
Lalu kesannya kurikulum merdeka itu sulit. Saya tidak mau seperti itu. Jadi lakukan dulu yang mana yang kita bisa. Jadi tidak mesti semuanya. Misalkan ada asesmen diagnostik, kalau misalkan tidak sempat ya nggak usah. Pada saat misalkan produknya saja, misalkan siswa boleh mengumpulkan secara lisan, boleh mengumpulkan secara tertulis, tugasnya ya boleh mengumpulkan secara dengan video, itu diferensiasi produk. Jadi tidak mesti diferensiasi tadi kontennya, prosesnya atau produknya, tidak mesti harus ketiga-tiganya. Salah satunya juga bisa gitu ya. Yang perlu kita tanamkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu pengawas, kepala sekolah dan guru-guru ya. Kurikulum merdeka itu mudah, intinya begitu aja. Mindset kita mudah. Kemudian sehubungan dengan diferensiasi, lakukan yang mana yang kita bisa. Gitu ya, lakukan yang mana kita bisa. Jangan kita merasa terbebani oleh apa gaya belajarnya, apa itu no problem. Intinya kan begini. Setiap siswa itu memiliki ketiga gaya belajar, itu prinsipnya. Semua siswa memiliki ketiga gaya belajar tersebut. Hanya ada yang dominan, ada yang tidak dominan, itu aja. Jadi prakteknya apapun siswa itu pasti kalau kita menggunakan media pasti senang dia. Gitu ya. Jadi mindsetnya adalah mudah. Jadi lakukan yang mana yang kita bisa dulu. Tidak mesti nanti yang ada di PowerPoint saya itu dilakukan semua ya. Pilih saja yang mana yang bisa kita lakukan. Pokoknya nanti kalau misalkan ada yang mengganjal, pada saat saya nanti di sekolah ya, ditanyakan lebih jauh lagi lah. Oke. Kalau insya Allah kalau misalkan saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya tanya yang lain-lain ya, ke pengawas, ke dosen gitu ya. Kira-kira adakah lagi sebelum kita? Pak, Ulun Pak, ini ada yang mau Ulun sampaikan Pak. Boleh. Silakan. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Pak Mahyudin dan teman-teman bisa memfasilitasi kegiatan seperti ini ya Pak ya. Karena setelah mempraktekkan ilmu yang didapat dari BDK kemarin, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tapi yang pertama yang mungkin Ulun mau sampaikan Pak, alhamdulillah sekali kalau menurut Ulun sih praktek kurikulum merdeka sangat membantu Pak. Ternyata tidak sesusah yang dibayangkan. Cuman memang ada poin-poin nanti yang mau Ulun tanyakan. Jadi kalau terus terang Pak, kalau saya kan ngajar matematika tuh banyak jamnya. Jadi kalau biasanya kalau dulu-dulu kan guru yang terlalu banyak bicara, istilahnya saya tuh kadang sampai tenggorokan ibaratnya ganti kelas menyampaikan kayak gitu. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka ini alhamdulillah mengurangi saya bicara Pak. Jadi seperti yang Pian sampaikan tadi, poin terpenting adalah dalam kegiatan pembelajaran itu cooperative learning tadi, poinnya adalah memilih kelompok yang ideal. Kalau misalkan dalam satu kelompok tuh ideal, ibaratnya ada heterogen, ada yang kemampuannya tinggi, sedang, rendah, itu sangat membantu sekali Pak. Karena kan mereka bisa kolaborasi, yang tinggi bisa berbagi share dengan yang rendah bisa belajar dengan yang tinggi. Akhirnya kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik kayak gitu. Makanya saya biasanya kalau memulai pelajaran itu, misalkan saya ngajar kelas 12, saya nanti minta data nilai siswa di kelas 11, nilai rapotnya lah. Karena kalau lewat asesmen yang ibaratnya asesmen kognitif pun kayaknya kurang ideal juga saya pakai, karena kan biasanya kalau tes yang tiba-tiba seperti itu mungkin saja dia bukan tidak paham tapi mungkin karena lupa dan sebagainya, ada faktornya lah. Jadi saya lebih cenderung mengambil nilai rapot di kelas sebelumnya untuk membuat kelas yang kelompok kelas yang ideal tadi. Jadi menurut saya sangat meringankan lah. Jadi saya biasanya kalau di awal pembelajaran hanya kasih pengantar. Nanti alhamdulillah juga kalau di MAN kan siswanya usianya sudah besar-besar, jadi mudah diarahkan. Kemudian kami alhamdulillah juga sarana prasarana mendukung, siswa boleh pegang HP, kemudian mereka buku dan sebagainya juga alhamdulillah tersedia. Jadi untuk sumber belajar alhamdulillah terpenuhi lah, untuk yang tipe audio visual itu terpenuhi alhamdulillah. Dan kemarin saya juga mempraktekkan kegiatan kita pembelajaran di BDK itu Pak, yang window shopping lah itu namanya Pak. Window shopping itu menurut saya itu sangat mengcover ketiga tipe belajar siswa. Jadi yang audio, visual maupun kinestetik itu tercover sekali karena mereka kan bisa. Tapi mungkin kemarin saya tambah kreasinya. Jadi untuk yang ditempel di tembok itu saya sebutnya poster pembelajaran. Itu saya minta siswa berkreasi untuk menghiasnya.
Ya, jadi karena saya ini ngajar matematika kan istilahnya biar agak ada hiburannya lah, tidak selalu menghitung. Jadi saya minta mereka juga menghias poster pembelajarannya yang mau ditempel di dinding. Ternyata mereka sangat antusias, kegiatan juga sangat luar biasa. Mereka istilahnya apa ya, sangat termotivasi lah dalam pembelajaran. Cuman satu yang ingin saya tanyakan Pak, ini terkait asesmen sumatif Pak. Ya, kalau formatif mungkin kan fleksibel ya Pak ya, karena formatif itu kan memantau perkembangan siswa Pak ya. Mungkin dari pengamatan, dari dialog, bisa kita lihatlah perkembangan siswa. Cuman yang sumatif ini Pak, yang ingin saya tanyakan untuk diferensiasi produk, karena kan ini matematika Pak. Kalau yang bidang lain mungkin ya bisa dia misalkan yang bisa bicara, mungkin secara lisan, yang biasa menulis bisa tulisan, kayak gitu ya. Tapi kalau matematika itu kan intinya apa istilahnya mengerjakan soal kayak gitu Pak. Jadi bagaimana diferensiasi terkait apa asesmen sumatif tadi Pak, biar tercover kan seperti yang kami dapat ilmunya kemarin, siswa itu kan berbeda-beda kemampuannya. Seperti gajah kemampuannya di mana, monyet kemampuannya di mana, nggak mungkin kan alatnya untuk mengukur tuh sama katanya. Nah, tapi penerapannya dalam bidang matematika tuh seperti apa Pak? Mungkin itu yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih. Terima kasih juga kembali ya Ibu Ratna Sriningsih. Ya, alhamdulillah ya Ibu bisa bergabung. Jadi alhamdulillah. Jadi tanggapan terhadap kurikulum Merdeka. Jadi ini di Alia khususnya ya. Untuk Alia luar biasa ya. Jadi karena sudah anak-anaknya sudah besar-besar ya, gampang diatur ya, lumayan bisa diatur. Kemudian juga karakter itu sudah terlihat di anu ya. Jadi sudah terbentuk istilahnya. Jadi agak lebih mudah gitu ya dalam menerapkan kurikulum Merdeka gitu ya. Tetapi bukan berarti DRA itu sulit ya. Kalau DRA itu sebenarnya sudah Merdeka duluan. Jadi kalau memang kepingin kurikulum Merdeka yang asli itu sebenarnya RA. RA itu dari awal sudah Merdeka mereka. Ya, RA. Kemudian kalau pian itu lihat di TK Al-Quran, itu sudah kurikulum Merdeka itu. Kan belajar Iqra tuh. Ini sampai Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 kan mereka di anu ya sudah terdiferensiasi kan. Kalau di RA kan ada sentra balok, sentra ini, kemudian kan gitu. Jadi kalau di RA dan itu sudah Merdeka duluan, jadi gampang. Kemudian yang ibtidaiyah, nah ibtidaiyah dan sanawiyah. Ibtidaiyah sanawiyah ini tengah-tengah, ya tengah-tengah. Nah, berdasarkan pengalaman saya seperti Ibu Ratna tadi, ya karena saya itu hobinya dulu ya, tapi hobinya saya ini belum tentu cocok dengan bapak-bapak ibu-ibu ya. Kayaknya Ibu Ratna cocok dengan hobi saya. Hobi saya tuh saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dari dulu. Dari cooperative learning itu belum dikenal orang di Indonesia, saya sudah menggunakan cooperative learning. Karena tahun 2003 saya sudah menggunakan, sehingga sampai 2003 dari 2003 sampai 2006 lah saya maksimal menggunakan cooperative sampai sekarang saya jadi Wideswara itu saya selalu seringkali menggunakan cooperative learning ya. Jadi akhirnya saya suka begitu. Nah, insya Allah kalau bapak-bapak ibu betul-betul mengenal nanti cooperative learning, bagaimana cara menerapkannya, ternyata mudah sekali mengajar itu ya, mudah sekali, tidak ada lagi kendala itu dihadapi seperti Ibu Ratna sudah merasakan ya. Nah itu alhamdulillah ya. Jadi ini ya matematika lagi anunya. Mata pelajarannya. Kalau saya dulu kan memang fisika matematika juga ngajarnya gitu ya. Kan banyak orang kalau belajar cooperative learning katanya untuk mata pelajaran non eksak, yang eksak sulit. Ternyata justru eksak sama matematika, fisika, kimia itu bisa diterapkan. Tapi dari beberapa tipe yang ada cooperative learning itu ada yang sangat cocok buat untuk beberapa eksak gitu ya, beberapa eksak itu seperti itu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi untuk sanawiyah, untuk dan ibtidaiyah mungkin perlu penyesuaian terhadap kurikulum Merdeka ya, karena mereka istilahnya kita guru yang intinya tadi adalah mana dulu yang bisa yang mudah dulu kita lakukan. Jadi jangan diborong semuanya. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, pian ambil semua wah pusing kepala pian. Pian itu bukan malaikat ya. Guru-guru pilih saja di mana yang bisa kita lakukan dulu pelan-pelan bertahap.
bertahap. Misalkan pian hendak asesmen diagnostik dulu, mengetahui gaya belajar dulu, lalu pian pelan-pelan, oh ternyata anak-anak di kelas ini banyak yang visual, maka pian pada saat ceramah, misalkan pian saat pian mengajar menggunakan gambar, menggunakan media. Oh, ternyata misalkan di sini di kelas ini banyak auditori. Nah, pian cukup ceramah, putar kaset segala macam atau bercerita. Wah, itu bisa ya. Jadi yang auditori ya itu. Jadi gunakan yang mudah. Kalau memang pian bisa setelah asesmen diagnostik gaya belajar, lalu di kontennya pian kelompokkan, oh ini materinya, medianya menggunakan media kaset-kaset atau suara-suara untuk yang auditori. Itu kalau memang pian bisa lakukan lagi itu. Ya, mungkin nanti terakhir baru yang produk. Produk tadi misalkan untuk siswa yang bisa yang visual boleh menggunakan grafik-grafik, gambar-gambar, bisa menggunakan untuk yang kinestetik boleh mungkin berupa hasil karya ya, produk yang dibikin dengan tangan atau boleh ya. Atau yang misalkan yang auditori boleh dengan bercerita saja dia secara lisan dengan kita. Kan dia auditori, jadi suruh aja bercerita secara lisan atau direkam suaranya bisa jadi. Ya itu yang produk. Jadi tapi yang saya sebutkan itu tadi tidak mesti harus pian kerjakan semuanya, perlahan-lahan aja, satu-satu aja yang mana yang pian bisa lakukan. Kemudian untuk yang matematika kolaborasi, nah betul nih penekanan tadi cooperative learning tadi kolaborasinya, jadi kawan-kawan ya yang belum terlalu banyak sering menggunakan cooperative learning itu sangat berdaya guna. Pekerjaan kita jauh lebih ringan. Makanya cooperative learning itu harus heterogen. Artinya siswa itu jadi wakil kita nanti, siswa yang kemampuan tinggi akan mengajari yang agak kurang. Jadi misalkan ada 4 siswa, ya ada 4 siswa dalam satu kelompok. Satu yang kemampuan tinggi, satu yang kemampuan rendah, duanya yang kemampuannya tengah-tengah. Maka pian yang kemampuan tinggi ini jadi mentor piannya karena pian lajari dulu atau apa itu ulun ada namanya synergetic teaching namanya ya. Yang pintar-pintar yang kemampuannya tinggi-tinggi ini ulun panggil. Misalkan ada 8 kelompok di kelas tersebut, saya panggil di 8 itu, saya ajari secara khusus mereka. Setelah saya ajari secara khusus, karena kemampuan mereka tinggi, pada saat itu saya fisika, pengalaman saya pada saat mengajar fisika, saya ajari 8 orang nih. Setelah itu baru mereka masuk kelas. Yang 8 ini masuk ke dalam kelompok-kelompok mengajari kawannya. Jadi siswa itu bapak-bapak ibu yang kemampuannya rendah dan kemampuannya menengah itu sangat nyaman diajari kawannya daripada diajari gurunya. Bertakunnya sekehendaknya, sebebas-bebasnya karena kawannya dibanding kita yang mengajarinya. Jadi itu namanya peer teaching. Nah itu saya pernah menerapkan itu. Istilahnya saya modelnya pada saat itu saya cooperative learning juga, tapi namanya synergetic teaching. Pembelajaran yang sinergis. Itu saya pernah melakukan, nanti coba aja pian. Nah, misalkan untuk yang eksak khususnya ya, yang eksak khususnya. Pian yang pintar bandar itu yang kemampuannya di atas rata-rata ke kawan itu pian ajari secara khusus yang ngalih-ngalih pelajaran. Kemudian yang pintar ini pian sebar ke dalam kelompok. Nah, maka dia akan mengajari kawannya. Anak itu akan sangat nyaman diajari oleh kawannya dibanding oleh gurunya. Nah, itu kata kuncinya. Maka bapak-bapak ibu-ibu tadi pengalaman saya itu melakukan kooperatif yang dari kelas yang paling, kan ada kelas unggulan di tempat saya itu dulu ya, waktu sebelum saya hadir itu ada kelas unggulan, ada kelas ungulan. Saya diuji kepala sekolah itu, di tes kepala sekolah, saya dijadikan wali kelas unggulan. Kebalikannya yang unggulan. Nah, maka kelas unggulan yang kelas unggulan tadi itu saya cetak ya bapak-bapak ibu ya dengan cooperative learning itu. Akhirnya mereka bisa peringkat 2 jadi tapi mereka tetap tidak bisa mengalahkan kelas unggulan. Itu mungkin saya ceritakan juga ya. Dari yang paling uncit jadi naik ya pada saat UN-nya pada saat itu ujian nasionalnya. Yaitu pengalaman saya menerapkan cooperative learning. Dengan cara itu tadi siswa itu bisa berkolaborasi. Bahkan kalau pian mengajar di 2 kelas, misalkan paralel ya, maka pian boleh memakai siswa di kelas sebelah melajari kelas sebelahnya. Ayo, pernah lah pian melakukan itu? Ulun pernah. Ulun pernah melakukan di sekolah, siswa kelas 7A, ulun suruh mengajari siswa kelas 7C. Bertim tapinya bertiga orang, masuk kelas 7C, ajari kawan-kawan di kelas 7C. Itu pas ulun kebujuran. Pertama kali ulun tuh terinspirasi pada saat ulun kada kawan datang ke sekolahan. Pada saat itu menghadiri acara,
Maka yang 3 orang suruh melajari, wow itu bangga betulnya. Melajari kawannya, bangga yang pintar tuh makan terangkat harga dirinya, ya tersalurkan, ya gitu. Yang kelas yang diajarinya termotivasi. Nanti gantian lagi ya kelas lain. Itu pernah, itu boleh pengen lakukan. Itu namanya collaborative learning. Kalau tadi kan cooperative learning dalam satu kelas, tapi kalau bisa dia lintas kelas, berarti collaborative learning. Nah, itu ya. Belum kan ya cooperative learning belum dilaksanakan lagi. Itu boleh nanti kalau pengen mau coba ya, Bu Ratna, apalagi yang aliyah ya. Yang itu saya sanawiyah pada saat saya sanawiyah ya. Saya itu ya kelas 7A itu kebetulan pada saat itu kelas yang di atas rata-rata. Ya, sering saya gunakan, saya berdayakan mereka makin pintar. Mereka bukan ketinggalan, malah tambah tajam ilmunya karena mengajari orang. Ya, yang diajari tambah mudah, lebih paham karena yang ngajari kawannya. Dibanding kita langsung kan mereka sungkan. Jadi bertanyanya bebas itu ya, cooperative learning. Kemudian yang berikutnya kognitif, ya boleh ya pian mengambil di rapot ya cara melihati tingkat diagnosis siswa, boleh menggunakan rapot. Boleh juga pian bertanya dengan wali kelas, boleh juga bertanya dengan guru BK, ya boleh. Selain kita melihat di rapot, ya mendiagnosis anak, boleh melihat di nilai sebelumnya, boleh bertanya dengan wali kelas atau guru lain, boleh bertanya dengan guru BK kalau memang ada guru BK-nya, ya. Kemudian window shopping, nah tadi pian. Nah ulun menyebutnya belanja dan hadiah, ya belanja dan hadiah. Dulu nama aslinya itu sebenarnya pameran aja, pameran. Tapi sekarang kan sudah dimodifikasi. Mungkin di angkatan berapa tuh kemarin ulun terapkan. Itu hampir setiap diklat ulun menggunakan metode itu. Ya, window shopping. Nanti kalau yang belum boleh tanya-tanya ke saya. Kita terapkan nanti di sekolah ya. Ya bagus sekali ya yang belanja dan hadiah. Saya nyebutnya belanja dan hadiah. Tadi Ibu Ratna nyebutnya window shopping. Sama aja ya. Masalah nama, apalah arti sebuah nama ya. Yang penting prakteknya. Yang penting prakteknya. Boleh aja. Boleh saja disebut window shopping, boleh. Kemudian masalah asesmen. Nah, asesmen sumatif. Sebelum menjawab pertanyaan Ibu Ratna, ini mumpung asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif itu Bapak-bapak Ibu tidak mesti ada ulangan umum ya. Tidak mesti harus ada ulangan tengah semester, tidak mesti ada ulangan umum bersama ya di dalam. Sebenarnya mulai KBK sebenarnya ulangan umum bersama-sama itu sebenarnya tidak dianjurkan sebenarnya ya. Karena berbasis kompetensi, karena penilaiannya berbasis kelas, karena penilaian kita tuh authentic assessment. Authentic assessment itu adalah siswa itu dinilai oleh salah satu ciri authentic assessment adalah siswa itu dinilai oleh gurunya, bukan oleh guru orang lain. Kalau ulangan umum bersama kan yang bikin soal bukan gurunya, guru orang lain yang bikin. Nah itu ya. Jadi itu tidak mesti harus ada ya. Tapi walaupun ada pun tidak dilarang. Ada ulangan tengah semester, ada ulangan bersama itu tidak dilarang. Cuman esensi dari pembelajaran autentik jadi hilang. Yang penting asesmen sumatif itu adalah boleh di akhir bab, di akhir topik, atau di setiap tujuan pembelajaran. Itu melakukan asesmen sumatif. Kemudian bagaimana kalau matematika itu yang berbasis produknya? Asesmen matematika nih, matematika ya salah satunya misalkan yang yang auditori misalkan ya. Berarti dia suruh aja Pak Bu, misalkan di depan kelas suruh dia bercerita cara menyelesaikannya ya, cara menyelesaikannya bercerita begini. Itu boleh secara lisan boleh ya, boleh. Kemudian bagi yang visual boleh pian suruh dia bikin PowerPoint atau bikin gambar-gambar, bikin grafik-grafik itu boleh ya. Kemudian kalau misalkan yang kinestetik tuh boleh pian siswa itu berupa bikin dia mungkin asesmennya pian bikin game, permainan. Jadi yang kinestetik itu gerak itu ada gerak kasar, ada gerak halus ya, ada motorik kasar, ada motorik halus. Gitu ya. Kalau dia mau menggambar, main game, kemudian melakukan sesuatu, bikin sesuatu, menggambar grafik, menulis, menggambar grafik, menggambarnya ya, praktek menggambar grafiknya, kemudian ada yang dipencet-pencetnya, itu termasuk kinestetik, ya kinestetik halus namanya, ya kinestetik halus. Kalau kinestetik kasar itu misalkan main voli, main basket, belajar di luar, lari, ya itu namanya kinestetik kasar. Ya motorik kasar ya, bergerak senam itu motorik kasar. Motorik halus tadi misalkan dia mencatat menstabiloi
Nah, misalkan begini ya, paling ringan. Meresum, menstabiloi, memberi tanda, atau menggarisbawahi, itu kan estetik tuh, menggarisbawahi. Tapi kalau stabiloi ada warnanya, itu berarti visual. Ya, menstabil visual ya. Jadi yang visual boleh produknya berupa gambar atau grafik. Yang auditory boleh dia secara lisan saja kan, secara lisan boleh. Atau suruh bercerita di depan kelas boleh. Yang kinestetik boleh pian bikin permainan atau game. Atau dia menurunkan rumus juga bisa, Bu. Juga kinestetik karena dia sambil menulis tangan. Kalau ulun kan begitu. Kalau ada mata pelajaran di kimia itu dulu kan ulun kimia ya, yang paling susah tuh bagi ulun adalah menghafal sifat-sifat unsur kimia. Ulun kalau kada hafal Bu, sifat-sifat unsur alkali tanah misalnya, kalau natrium misalkan, ulun bila kada hafal ulun tulis Bu. Itu kan estetik tuh ulun sambil menulis sifat-sifat natrium. Tulis, kalau salah rabit, kertasnya buang, ambil kertas hanyar pulang, tulis lagi sifat-sifat natrium sampai misalkan 5, itu kan estetik itu. Ya, jadi menghafal sambil menulis tangan itu kan estetik halus namanya ya. Taktil namanya, taktil ya. Kalau yang kasar tadi kino. Ya secara umum namanya kinestetik. Ini tuh yang berbasis produk. Nah, gitu. Kira terjawab semua ya Ibu Ratna ya. Satu tadi Pak yang Jerpian tadi pakai tim ahli tadi Pak, yang ada siswa yang pian panggil itu tuh Pak, mengajarinya itu apa di luar jam pembelajaran atau pas jam pembelajaran? Terus kalau misalkan pada jam pembelajaran pian melajari yang tim ahli tadi, yang teman-temannya kita suruh apa itu Pak? Mungkin teknisnya Pak. Kedua-duanya pernah saya lakukan. Pertama ya, kedua-duanya artinya begini, ya saya panggil secara khusus di luar jam ada, di luar jam. Karena kan pada saat itu ada waktu longgar buat saya dan siswanya kebetulan juga pada saat itu gurunya tidak ada di dalam kelas. Akhirnya yang berenam, saya biasanya berenam paling banyak tuh 7 atau 8 orang ya, 6 orang saya panggil. Daripada nggak ada kerjaan, kata saya di kelas sudah masuk laboratorium. Saya kan pengelola laboratorium pada saat itu. Di laboratorium nanti untuk hari ini kata saya atau minggu depan kita belajar ini. Kalian saya ajari dulu. Wah, seperti itu. Itu di luar jam pelajaran. Kalau di dalam jam pembelajaran bisa saja kita cari waktu sekitar 5 menit atau 10 menit. Ya. Tapi anak yang lain kita beri tugas membaca buku atau apa, mempelajari materi sebelumnya atau materi yang prasyaratnya apa, itu boleh kita lakukan. Kita bikin tugas kan anak-anak kan, kebetulan kan sanawiyah kan mereka anteng-anteng aja kalau misalkan diberi tugas sebentar, ini ada tugas, kawan-kawan kalian saya bawa keluar dulu, ada 6 orang, tapi kalian di dalam kelas baca ini. Nah, itu pernah juga seperti itu ya. Jadi kedua-duanya pernah saya lakukan di luar jam dan di dalam jam. Tapi di dalam jam tuh biasanya tidak lebih dari 20 menit. Ya, yang saya ajari bisa aja mereka. Tapi kalau misalkan banyak materinya ya bolehlah dicicil materinya boleh. Ya, kira-kira terjawab ya Ibu Ratna ya. Terima kasih banyak Pak, ya, sama-sama, sangat bermanfaat nih. Insya Allah. Bagaimana Bapak-Bapak Ibu? Satu lagi ya, selain cooperative learning ya. Selain cooperative learning pada saat kalian diferensiasi pada saat kita readiness itu kesiapan, itu bukan berarti kita membeda-bedakan mana yang pintar, mana yang tidak pintar lah. Bukan seperti itu. Lah, ingat catatan. Nanti kalau pian membeda-bedakan itu, oh ini yang kelompok yang pintar-pintar, oh ini kelompok yang itu, jangan seperti itu di dalam kelas. Itu hanya untuk keperluan cooperative learning. Hanya keperluan untuk cooperative learning. Tapi untuk pembelajaran diferensiasi secara umum, untuk tingkat IQ, tingkat kemampuan kecerdasannya itu tidak demikian. Ya, bukan itu. Jadi yang di kesiapan peserta didik itu yang dilihat adalah pengetahuan awalnya. Ini tuh bisa apa sudah. Kemudian pengetahuan prasyaratnya. Jadi diferensiasi bukan berarti kita mengelompokkan mana yang pintar, mana yang kurang. Bukan seperti itu ya. Nah, yang mana yang pintar, mana yang kurang itu hanya untuk keperluan pada saat kita membentuk kelompok cooperative learning. Gitu ya. Supaya nanti bisa jalan kolaborasi. Tapi secara umum untuk diferensiasi bukan tujuan pembelajaran diferensiasi mana yang pintar, mana yang kurang, itu jangan apalagi terlontar di depan anak. Jangan sampai itu ya. Nanti dia yang kemampuannya rendah akan minder dia. Kemampuan yang tinggi jadi sombong. Seperti itu ya. Diferensiasi bukan itu ya. Ingat catatannya ini ya. Itu khusus untuk cooperative learning. Pada saat kita menerapkan cooperative learning, untuk keperluan membagi kelompok, itu perlu ada data itu.
datanya pun di tempat kita belum tentu matematika, kata Ibu Ratna, belum tentu di mata pelajaran lain orangnya itu pintar di itu. Jadi setiap mata pelajaran peringkatnya kepemahamannya terhadap materi pembelajaran beda-beda. Mungkin bisa jadi di tempatnya Ibu Ratna matematika dia kemampuannya rendah, tapi di bahasa Indonesia dia tinggi. Nah, jadi pada saat di guru bahasa Indonesia malah dia dikelompokkan kelompok tinggi, tapi pada saat di tempat Ibu Ratna dia kelompok rendah. Jadi dinamis sifatnya, ya, karena tergantung mata pelajarannya. Jadi diferensiasi bukan untuk membedakan mana siswa yang pintar, mana yang tidak pintar. Ya, bukan seperti itu ya. Ini catatan penting nih buat diferensiasi ya. Intinya adalah pada saat untuk mengetahui kesiapan, pada saat memulai pembelajaran, diagnostik itu ya diagnostik. Jadi diagnostik bukan untuk mengetahui yang pintar mana yang tidak, tapi diagnostik untuk mendiagnosa pengetahuan awalnya apa saja dia yang sudah punya. Kemudian bisa apa. Kemudian yang kedua adalah dan pengetahuan prasyarat yang untuk sampai mana sudah dia sebelum memulai pembelajaran ini, syaratnya harus bisa ini seperti itu ya. Jadi itu ingat catatan penting itu ya. Diferensiasi bukan untuk mengelompokkan siswa yang membeda-bedakan siswa yang pintar dan tidak pintar. Itu hanya untuk keperluan mengelompokkan pada saat kita cooperative learning. Dan sebisa mungkin itu jangan dilontarkan terhadap di dalam kelas. Nanti yang kemampuannya rendah akan minder, kemampuannya tinggi jadi sombong gitu ya. Nah, ya itu ya. Itu di catatan, itu pengalaman saya pada saat ada kelas unggulan di sekolah saya. Yang kelas unggulan sombong-sombong, yang kelas unggulan minder-minder mereka. Itu cerita masa lalu pada saat saya di sekolah saya. Setelah saya datang di sana 1 tahun, saya rombak karena diberi kepercayaan, Pak Mahyudin, apa yang dilakukan di sekolah ini, katanya dulu kan, kata saya bubarkan itu kelas unggulan. Nah, pada saat saya jadi wakamat kurikulum itu kelas unggulan bubar, ya. Jadi yang pintar-pintar nyebar. Itu pada saat itu dia. Nah, begitu juga di dalam kelas. Ya, di dalam kelas jangan sampai ketahuan anak pada saat kita mengelompokkan itu mana yang kemampuannya rendah, mana yang kemampuannya yang tinggi. Mungkin yang tinggi boleh sedikit kita. Kenapa kalian yang ajari? Karena ibu anggap kalian lebih cepat paham. Boleh saja seperti itu. Pada saat kita face to face terhadap mereka boleh saja seperti itu. Untuk memuji mereka, untuk mengangkat harga diri mereka. Jadi mereka percaya diri pada saat menyampaikan dengan. Tapi bagi yang di bawah kemampuannya jangan sampai terlontar ya. Ini kamu di kelompok ini aja karena kamu belum bisa. Nah itu jangan itu. Nanti kasihan dia, nanti jatuh harga dirinya. Jadi intinya jangan sampai menjatuhkan harga diri anak gitu ya. Nah demikian Bapak-Bapak Ibu, kira-kira nggak ada pertanyaan lagi ya? Jadi mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak Ibu bisa sharing jadwal ya, jadwal mata pelajaran. Pian itu mengajarnya hari apa? Nah ya, mengajarnya hari apa, nanti kirim ke Ulun ya, boleh di Japri aja boleh. Ulun mengajarnya jam-jam sekian boleh ya, itu nanti supaya Ulun menyesuaikan pada saat datang. Ulun usahakan Ulun sesuaikan, tapi kalau misalkan tidak sesuai tidak apa-apa juga ya. Yang penting Ulun datang ke sana mendampingi pian ya. Demikian Bapak-Bapak Ibu, sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.